Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 5, kelas MP4703 akan menjelaskan mengenai kekuasaan dan politik dalam organisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azhara Salsabila dengan NIM 1040123 332. Perkenalkan, saya Aulianur dengan NIM 104012300264. Perkenalkan, nama saya Dinda Amalia Hendrawan dengan NIM 104012300166. Perkenalkan, nama saya Astrid Nada Syahli dengan NIM 104012330566. Perkenalkan, nama saya Feralian Narcisa Zara dengan NIM 104012300373. Yang pertama di sini yaitu pendahuluan. Kekuasaan dan politik memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi karena keduanya memengaruhi dinamika internal dan dalam mencapai tujuan. Untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain, menciptakan struktur yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif menurut sumber Dita Syahya Kamila. Selanjutnya yaitu jenis-jenis. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama ada reward power, itu biasa berupa gaji, upah, bonus, dan promosi dan pujian. Yang kedua ada coercive power, itu kebalikan dari reward power yang berisi PHK, penurunan gaji, surat pemberhentian. Yang ketiga ada referent power, kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, kekarismaan, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Yang keempat ada legitimate power atau kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Yang kelima ada expert power. Expert power ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Menurut sumber Kobe tahun 2018. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang dampak positif dari politik organisasi yang meliputi yang pertama adanya mempercepat pengambilan keputusan, yaitu politik organisasi dapat mempercepat proses keputusan dengan memanfaatkan jaringan dan pengaruh antar anggota. Yang kedua, ada yang membangun aliansi strategis, yaitu melalui interaksi politik, organisasi dapat membantu aliansi strategi yang mendukung tujuan bersama dan meningkatkan sumber daya. Dan yang terakhir, adanya meningkatkan kinerja dan keputusan kerja, yaitu politik yang sehat dalam organisasi dapat meningkatkan komitmen anggota yang berujung pada kinerja yang lebih baik dan kepuasan kerja yang lebih tinggi, yaitu menurut Erin dan Simon tahun 2015. Selanjutnya, selain dampak positif, ada dampak negatif dari politik organisasi meliputi satu, lingkungan kerja yang tidak nyaman. Politik organisasi seringkali menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif, di mana karyawan merasa tertekan dan tidak nyaman. Yang kedua adalah konflik internal. Politik organisasi dapat menyebabkan terjadinya konflik antar individu atau kelompok dalam organisasi. Ketika karyawan terpecah dalam mendukung pemimpin tertentu, hal ini dapat menciptakan ketegangan dan persaingan yang merugikan kolaborasi tim atau tujuan tim bersama. Yang ketiga, tingginya tingkat pergantian karyawan. Ketidaknyamanan ini di tempat kerja akibat politik organisasi dapat menyebabkan tingginya tingkat keluar masuk karyawan yang berdampak negatif pada stabilitas dan kontinuitas tim. Menurut Hendra Gunawan 2012. Selanjutnya ada tips etis dalam menggunakan kekuasaan. Yang pertama, pahami tanggung jawab dalam kekuasaan. Gunakan kekuasaan secara bertanggung jawab dengan berpegang teguh pada nilai positif. Tetapkan standar moral tinggi dan buat keputusan yang berdampak baik kepada orang lain. Yang kedua, bangun identitas moral yang kuat. Identitas moral pemimpin harus berlandaskan nilai-nilai seperti keadilan, empati, dan kemurahan hati. Pemimpin yang memiliki dasar moral yang kuat akan menggunakan kekuasaan untuk kebaikan bersama. Refleksi diri penting agar keputusan yang diambil selaras dengan identitas moral dan menjaga integritas. Yang ketiga ada dorongan partisipasi dan suara orang. Pemimpin yang baik menciptakan lingkungan aman untuk menyampaikan pendapat dan ide diskusi terbuka dengan menerima umpan balik, membantu mengurangi ketidakberdayaan, meningkatkan keterlibatan dan memperkuat kualitas keputusan. Yang terakhir, yang keempat, ada mencari mentor yang membantu agar tetap terbuka, tidak arogan. Mentor berperan memberikan perspektif yang jujur dan konstruktif, membantu menjaga kerendahan hati dan fokus pada nilai-nilai yang positif. Dukungan dari mentor juga dan keluarga membantu pemimpin akan tetap rendah hati dalam menghadapi kekuasaan. Sumbernya berasal dari Baisley.
Selanjutnya ada taktik politik. Di sini ada 4 taktik politik, yaitu yang pertama networking, yaitu proses membangun dan memelihara hubungan dengan individu atau kelompok yang dapat memberikan dukungan, informasi, atau sumber daya. Networking ini membantu individu juga untuk memperluas pengaruh dan akses ke peluang yang mungkin tidak tersedia tanpa koneksi tersebut. Lalu yang kedua ada impression management, yaitu taktik di mana individu berusaha mengendalikan bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang lain dalam organisasi. Ini juga dapat melibatkan penampilan fisik, cara berbicara, atau bahkan pengaturan lingkungan kerja untuk menciptakan kesan yang positif. Lalu yang ketiga ada political maneuvering, yaitu strategi yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan dalam organisasi melalui cara-cara yang tidak terlalu transparan. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu ada coalition building, yaitu pembentukan aliansi dengan orang atau kelompok lain untuk mencapai tujuan bersama, menggabungkan sumber daya dan kekuatan untuk mendukung suatu inisiatif atau kebijakan tertentu. Ini menurut sumber Geek for Geeks 2023, organisasi politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.